Selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di gedung gereja maupun melalui Zoom ataupun YouTube. Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Tema kebaktian hari ini adalah berhikmat dalam kasih Allah Trinitas dengan pelayan firman Pendeta Rivo Kristi Panambunan dari GKI Bungur. Warga seputar kegiatan-kegiatan gereja dapat kita simak dalam video-video berikut ini. Mari kita bersekutu di dalam doa Mazmur pada hari Rabu 15 Juni 2022 pukul 19.30. Renungan dari Mazmur 120 akan dilayankan oleh Ibu Endang Watimuri. Ikuti topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya melalui Teras Kamis setiap hari Kamis jam 17 melalui Zoom ataupun YouTube. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 17 Juni 2022 pukul 10 pagi dengan tema Membuahkan Damai Sejahtera. Firman Tuhan dilayankan oleh Ibu Sri Murtiasmi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom ataupun YouTube. Mari kita saling menguatkan melalui sapaan doa setiap Sabtu pertama dan ketiga jam 8 pagi. Saudara dapat mengirimkan permohonan doa melalui WhatsApp ke Pendeta Rintu Tampu Bolon atau Pendeta Hizkia atau melalui chat live YouTube selama doa berlangsung. Hai adik-adik kelas Batita sampai dengan kelas 7. Kita ketemu lagi nih dalam acara Zoom Sale, Zoom Sekolah Injil Liburan yang akan kita adakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 jam 10 sampai dengan jam 12. Dengan tema kita kali ini, Be Strong and Courageous. Penasaran kan kita akan dibawa berpetualang kemana kali ini? Pastinya seru dan menyenangkan. Jadi jangan lupa ajak kakak, adik, juga teman-teman untuk hadir dalam acara Zoom Sekolah Injil Liburan secara virtual. Catat tanggalnya sekali lagi, Sabtu 18 Juni 2022 jam 10 sampai dengan jam 12. Sampai ketemu adik-adik. Seluruh anggota jemaat dewasa GKI Taman Aries yang sudah baptis dewasa atau pengakuan percaya CD diundang untuk menghadiri PMJD, Persidangan Majelis Jemaat Diperluas, pada hari Minggu 19 Juni 2022 pukul 1 hingga pukul 2 siang melalui Zoom Meeting. PMJD merupakan sarana Majelis Jemaat dan Badan Pelayanan Jemaat menyampaikan laporan pelayanan selama 1 tahun. Saudara yang akan hadir dapat mendaftarkan diri melalui Google Form yang tertera di Warta Jemaat atau melalui tata usaha di jam kerja, paling lambat Minggu 12 Juni 2022. PMJD akan diselenggarakan jika minimal ada 10 pendaftar. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita. Dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Muliakan Allah Bapa, muliakan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Bersukacitalah karena Dia sang sumber hikmat dan sumber kasih ada bersama-sama dengan kita. Dan bersama saudara juga. Hari ini adalah Minggu Trinitas dengan tema berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Sebagai orang percaya, seharusnya kita memahami makna Allah yang esa di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai sumber sang hikmat yang membaharui dan menguduskan dan mampu mengasihi sesama di tengah keberagaman. Namun karena dosa dan kelemahan kita merasa sulit untuk memahami Allah Trinitas dan keagungannya, dan juga sulit mempraktekkan kasih yang dari Tuhan kepada sesama. Mari kita datang kepadanya, mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang mengakui dosa dan keterbatasan kemampuan kami dalam memahami-Mu. Ajarlah kami untuk mengenal-Mu melalui segala karya-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat berkarya bersama dengan-Mu. Kami rindu membagikan kasih-Mu untuk semesta dan sesama, tanpa ada perbedaan di tengah keberagaman yang ada. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dengarlah doa kami. Amin. Tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kaki kabut tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Tetap teguh dan mulia di junjung umatnya. Bila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan
bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya. Marilah kita menyambut dengan sukacita berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai 17. Yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Kristus, firman yang sudah menjadi manusia. Pada saat ini kami merindukan Engkau berbicara kepada setiap kami, anak-anak-Mu secara khusus di tempat ini. Mereka yang hadir baik secara onsite maupun melalui YouTube dan dimanapun jemaat-Mu berada. Berbicaralah melalui kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini mengubah kami, untuk kami semakin mengenal Allah Trinitas di dalam Minggu Trinitas pada hari ini. Bukalah akan pikiran kami, tenangkanlah akan jiwa dan hati kami, agar kami boleh berjumpa dengan Sang Firman yang hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini Amsal 8 ayat 1 sampai 4 disambung 22 sampai 31. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Di tempat-tempat yang tinggi dan di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring. Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaramu. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air.
sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya dan debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika Ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi, nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan kekuatan, membungkam mulut musuh dan pendendam. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami,
Bacaan kedua menurut kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 16 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini sungguh merupakan sukacita bagi saya boleh kembali memberitakan firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah berhikmat dalam kasih Allah Trinitas. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam minggu ini kita memperingati dan merayakan akan Minggu Trinitas. Saudara-saudara sekalian, para bapak-bapak gereja seringkali menjelaskan konsep Allah Tritunggal itu dengan satu istilah, yaitu apa yang disebut dengan perikoresis. Minta tolong bisa ditampilkan untuk tayangannya, slide-nya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, apakah perikoresis itu sendiri? Saudara-saudara sekalian, perikoresis itu adalah seperti ini. Ya, tolong diklik atau dimainkan video singkat ini. Inilah gambaran tentang perikoresis. Apakah bisa diklik? Ya, ini adalah gambaran 3 orang penari.
Iya, baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau lama-lama kita teruskan, di sini bukan jadi kebaktian ya saudara-saudara, tetapi jadi sanggar nari saudara-saudara. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, istilah perikoresis itu adalah istilah yang digambarkan oleh para bapak-bapak gereja untuk menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Istilah perikoresis ini sendiri berasal dari dunia tari. Dalam dunia tari, seperti yang tadi kita gambarkan, ada 3 orang penari yang bergerak, yang saling berpartisipasi sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam tarian itu, setiap penari saling mengelilingi penari-penari yang lain. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, istilah perikoresis ini ada satu istilah yang sangat tepat untuk menggambarkan tentang konsep Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang membentuk sebuah persekutuan sehingga seperti sebuah tim penari yang saling mengerjakan fungsinya yang berbeda tetapi dengan satu maksud yang satu, saling berbagi, saling bersatu di dalam suatu kasih yang mesra dan indah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 3 pribadi Allah itu seperti penari yang menghasilkan tari-tarian yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, istilah perikoresis ini menggambarkan tentang Allah Tritunggal. Allah yang adalah 3, tetapi Allah yang juga adalah satu adanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita boleh memahami akan definisi Allah Tritunggal itu sendiri seperti apa? Apakah Allah Tritunggal itu sendiri, saudara? Di dalam bagian secara etimologinya, kata Allah Tritunggal atau Trinitas itu terdiri dari 2 kata, yaitu kata tres dan kata unus. Kata Trinitas berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah tres, 3, dan unus yang artinya satu, saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, doktrin atau ajaran Allah Tritunggal itu mengenai 3 dan 1, 1 dan 3. Tapi pertanyaannya, apanya yang 1? Apanya yang 3? Saudara-saudara, kita belum bisa memahami sampai kita kemudian dijelaskan arti secara terminologinya. Saudara-saudara, seorang bernama B.B. Warfield, dia mengatakan arti daripada Allah Tritunggal itu adalah seperti demikian. Ya. Allah Tritunggal itu apa? Next, mungkin bisa ditampilkan. Ada satu Allah yang benar dan satu-satunya. Tetapi di dalam keesaan dari kealahan ini ada 3 pribadi yang sama kekal dan sepadan. Sama di dalam hakikat tetapi berbeda di dalam pribadi. Mungkin bisa di next sekali lagi. Jadi Allah Tritunggal menurut B.B. Warfield adalah satu Allah yang benar, satu-satunya. Tetapi dia ada di dalam 3 pribadi yang sama kekal, yang sepadan, sama di dalam hakikatnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang harus kita pahami tentang istilah Allah Tritunggal. Dia adalah satu Allah, tetapi di dalam 3 pribadi yang sama, kekal dan sepadan dan sehakikat. Kalau kita tidak memahami akan hal ini, saudara-saudara, maka kita akan gampang sekali diserang oleh berbagai macam orang-orang ajaran-ajaran yang tidak mengerti akan kebenaran ini. Saksi Yehova menyerang orang-orang Kristen dengan pemahaman seperti demikian. Orang dengan agama-agama yang lain menyerang kekristenan, mengatakan orang Kristen itu adalah orang yang kafir, orang Kristen memiliki 3 Allah dan sebagainya macam.
Saudara-saudara, padahal di dalam iman kita meyakini bahwa Allah itu adalah Allah yang satu, tetapi di dalam 3 pribadi yang berbeda. Saudara-saudara, di dalam percakapan dengan saudara-saudara kita yang sebelah, saudara-saudara, mereka mengatakan bahwa apa itu Allah Tritunggal? Bukankah kalau kita mengatakan anak presiden, presiden bukan? Anak gubernur, gubernur bukan? Jawabannya tidak. Anak guru, guru tidak? Jawabannya tidak. Kalau begitu, anak Allah, Allah atau bukan? Kalau kita mau konsisten mengatakan anak presiden, presiden bukan. Kalau demikian anak Allah, apakah Allah? Allah kita mau menjawab, bukan. Jadi kalau demikian, Yesus bukanlah Allah. Itu di dalam pemikiran saudara-saudara daripada saudara-saudara kita yang di seberang. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi pemikiran mereka sebetulnya tidak memahami makna daripada pertanyaan mereka sendiri. Kalau dikatakan anak presiden, anak gubernur, anak guru, anak wali kota, itu adalah berbicara tentang jabatan. Sekarang misalnya Jokowi dia jadi presiden, tapi nanti 2024 saudara-saudara dia turun. Saudara-saudara, apakah anaknya akan disebut sebagai anak presiden lagi? Tidak, saudara-saudara, karena jabatan ada kurun waktunya. Tetapi kalau kita mau mengatakan seperti demikian, anak monyet, monyet bukan, saudara-saudara. Anak monyet, ya monyet. Betul nggak? Halo, betul? Anak tikus, tikus bukan. Tikus. Anak ikan, ikan apa bukan? Ikan, saudara-saudara. Nah ini bicara apa, saudara-saudara? Saudara-saudara, anak monyet, anak gajah, dan sebagainya macamnya, ini bicara tentang sebuah hakikat atau makna dasar. Nah kalau kita mengatakan bahwa anak monyet itu adalah monyet, anak anjing itu adalah anjing. Saudara-saudara, kalau kita mengatakan anak Allah, apakah Allah? Allah. Karena itu adalah hakikatnya, saudara-saudara. Tidak sama seperti anak gubernur, anak presiden, yang hanya jabatan. Bapak Ibu Saudara, saya harap kita memahami akan makna ini. Bahwa ketika kita mengatakan anak Allah, dia adalah Allah. Saudara-saudara, nggak mungkin anak monyet itu adalah tikus. Nggak mungkin, saudara-saudara. Nggak mungkin kita bilang anak anjing itu adalah beruang. Nggak mungkin. Karena itu bukan hakikatnya. Bukan dasarnya. Saudara-saudara, demikian juga kita memahami tentang Allah itu sendiri. Allah itu adalah Allah yang 3 tetapi di dalam 1. 3 pribadi dan di dalam 1 kesatuan. Allah itu adalah Allah yang 1. Allah itu bukan hanya Allah yang 3 tetapi Allah yang 1. Allah yang Esa. Nah, pemahaman kita tentang Allah yang Esa ini saudara-saudara penting sekali. Allah yang Esa itu tidak identik dengan Allah yang tunggal atau Eka. Kata Esa dan kata Eka itu tidak sama. Saudara-saudara, makna kata Esa itu dalam bahasa Ibrani menunjuk kepada kesatuan secara relasi, secara hubungan. Sebaliknya kata Eka dalam bahasa Ibraninya itu yakit menunjuk kepada kesatuan secara bilangan, secara angka. Dan iman Kristen, saudara-saudara, mempercayai Allah itu adalah Allah yang Esa. Allah di dalam satu relasional, hubungan persekutuan cinta kasih. Kesatuan Allah Tritunggal adalah kesatuan di dalam bentuk relasi. Dan jikalau Allah yang adalah memiliki kesatuan secara relasi, maka dia juga menghendaki setiap saudara dan saya, orang-orang yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki akan sebuah hubungan relasional kepada Allah dan kepada sesama. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mengapa hal ini penting sekali untuk kita hasilkan di dalam hidup kita? Saudara-saudara, karena hidup yang senantiasa
memiliki relasi dengan Allah dan sesama akan menghasilkan yang pertama, yaitu hidup di dalam hikmat Allah. Amsal pasal yang ke-8 yang kita baca tadi saudara-saudara, berbicara tentang hikmat. Setiap orang di dalam hidup ini membutuhkan apa yang disebut dengan hikmat, saudara-saudara. Baik di dalam menghadapi sakit penyakit, baik di dalam menghadapi akan masalah rumah tangga. Baru 2 hari yang lalu, ada seorang jemaat yang menghubungi saya lewat telepon. Saudara-saudara, dia berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya itu sudah benar-benar jengkel sekali sama mama saya. Mama saya sekarang semakin tua, semakin pikirannya negatif semua orang. Pembantu yang baru datang, dipikirnya itu selingkuh sama suaminya. Dan sebagainya, lihat orang lain selalu negatif. Lalu kemudian anak ini berkata, udah Pak Pendeta, satu waktu saya nggak tahan. Lalu kemudian saya kirim mama saya itu jauh dari rumah. Saya sudah nggak bisa hidup seatap sama mama saya. Dia dikirimkan anaknya dikirimkan ibunya itu ke Kalimantan, dekat dengan adiknya. Dan pada beberapa waktu yang lalu mamanya bilang, aku mau pulang Jakarta. Dia bilang, aduh Pak Pendeta gimana ini? Saya sudah nyaman, dia jauh dan sebagainya macamnya. Bagaimana harus menghadapi kenyataan seperti demikian? Saudara-saudara sekalian, hidup kita setiap waktu membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Tidak ada waktu di dalam hidup kita yang kita tidak harus memiliki akan hikmat. Kita membutuhkan hikmat. Kita harus mendapatkan hikmat itu. Di dalam kehidupan sehari-hari yang semakin sulit, kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal akan menghasilkan hidup yang berhikmat. Oleh sebab itu di dalam Amsal 8 ayat yang ke-22, kita perhatikan dari ayat yang pertama sampai selanjutnya pembacaan leksionari kita. Kita menemukan bahwa kata hikmat itu yang dipakai adalah kata cokmah. Saudara-saudara, kata cokmah ini saudara-saudara, ini berbicara tentang sebuah kebijaksanaan. Berbicara tentang sebuah pengertian. Berbicara tentang pengetahuan. Berbicara tentang kecerdasan. Pengetahuan di dalam bagian ini saudara-saudara bukan hanya pengetahuan secara kognitif. Hikmat di dalam bagian ini adalah sebuah pengertian yang selalu bersumber kepada kehendak Allah. Atau dengan kata lain saya ingin mengatakan bahwa hikmat di dalam bagian ini adalah hidup yang bersumber kepada kehendak Allah. Atau hidup yang takut akan Tuhan. Inilah yang dihasilkan oleh orang-orang yang memiliki persekutuan di dalam Allah Tritunggal. Orang yang senantiasa hidupnya takut akan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama, lalu Roma pasal yang kelima ayat yang kedua, saudara-saudara. Di situ dikatakan bahwa hidup kita ini dibenarkan karena iman. Kita hidup di dalam damai dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hikmat itu diperoleh dengan cara bagaimana? Di dalam Roma ini dijelaskan bahwa kita memiliki hikmat jikalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang dan menebus dosa-dosa kita. Itulah yang memampukan kita untuk boleh memiliki akan hikmat daripada Tuhan. Dan hikmat daripada Tuhan itu akan menolong, akan menyelamatkan kita di dalam kita menghadapi berbagai kesulitan, tantangan yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amsal 1 ayat yang 7 mengatakan, sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau permulaan akan hikmat. Jadi
kalau kita boleh hidup hari ini, kita membutuhkan akan hikmat daripada Kristus yang terus memimpin menyertai hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, satu kali ada seorang ibu. Ibu ini baru saja ditinggalkan meninggal oleh suaminya yang dia kasihi. Ketika satu hari, sore hari, dia sedang menunggu tokonya. Tiba-tiba datanglah akan beberapa kelompok preman, orang-orang yang menjumpai akan ibu ini. Lalu mereka marah-marah. Mereka menakut-nakuti ibu ini. Mengatakan bahwa suaminya yang sudah meninggal itu pernah berhutang. Pernah memiliki hutang yang sangat besar dan belum dibayarkan. Lalu mereka menagih akan uang yang besar itu kepada sang ibu ini yang baru ditinggal suaminya. Mereka berkata, kami beri waktu 3 hari. Kalau nggak bisa bayar, maka kami akan sita semua isi rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibu ini ketakutan. Dia bergumul sekali. Bagaimana bisa menyediakan uang dengan jumlah yang cukup besar. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ibu itu kemudian masuk ke dalam kamar. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan agar diberikan akan hikmat, diberikan kemampuan menghadapi semua persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Dan sesudah dia berdoa, dia amin, lalu kemudian dia keluar dari kamarnya, saudara-saudara. Dan pada saat itu dia memperhatikan ternyata di rumahnya itu ada seekor kupu-kupu yang kemudian masuk ke dalam rumah. Pada waktu kupu-kupu itu masuk ke dalam rumah, saudara-saudara, salah seorang cucunya itu ingin untuk boleh menangkap kupu-kupu itu dengan jaring. Tapi karena anaknya masih pendek, dia nggak bisa, saudara-saudara. Lalu dia minta tolong sama omanya ibu ini. Tolong untuk tangkap kupu-kupu itu. Ibu ini dia tangkap ke sini, tangkap ke sana. Sampai akhirnya kupu-kupu itu masuk ke dalam sebuah kamar daripada sang suaminya bekerja. Dan pada saat itu ibu itu kemudian dia pukul-pukul. Di satu sudut, di situ ada begitu banyak kertas. Dan dia pukul kertas-kertas itu. Tanpa dia sadari kertas itu kemudian dia langsung jatuh semua. Lalu berantakan semua di situ. Wah, ibu ini dia bingung. Ada apa ini kertas-kertas ini? Ketika dia perhatikan kertas-kertas itu Bapak Ibu, dia teliti satu persatu. Ternyata itu adalah kertas hutang daripada suaminya. Dan pada waktu dia meneliti lebih dalam lagi, ternyata suaminya itu sudah membayar lunas semua hutang-hutangnya. Ada buktinya. Ada tulisannya hitam di atas putih. Oh saudara, betapa gembiranya ibu ini. Ketika 3 hari datang sang debt collector ini menagih hutang daripada sang suaminya. Saudara-saudara sekalian, ibu ini menunjukkan akan surat ini. Suamiku sudah bayar lunas. Suamiku sudah menyelesaikan semua hutang-hutang. Akhirnya masalah pun selesai. Orang ini pulang dengan malu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini sebagai satu lukisan. Bagaimana dalam hidup kita hari ini, kita mungkin mengalami akan kesulitan, kita mungkin mengalami akan pergumulan, kita mungkin menghadapi sakit penyakit, kita mungkin menghadapi masalah-masalah dalam keluarga yang seringkali mungkin kita tidak dapat menyelesaikannya dengan kekuatan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, percayalah kepada Kristus, Allah yang datang kepada manusia yang berdosa, menebus dosa-dosa kita. Dan dengan kita percaya kepada Tuhan, kita diberikan hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kita boleh menyelesaikan persoalan demi persoalan. Saudara-saudara, persoalan mungkin tidak akan selesai sesuai dengan kehendak kita. Tetapi semua sesuai dengan rencana Allah. Namun setidaknya saudara-saudara, kita diberikan hikmat untuk boleh melihat hidup ini dengan kacamata dari Tuhan. Sehingga hidup ini kita boleh jalani dengan hati yang terus berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, yang kedua, bagaimanakah hidup daripada orang-orang yang memiliki persekutuan relasional dengan Allah yang Esa itu sendiri.
Di dalam bagian ini saudara-saudara kita melihat bahwa hidup bersama-sama memiliki relasi dengan Allah itu akan menghasilkan hidup yang dipenuhi kasih. Injil Yohanes pasal 16 yang kita baca di ayat 12 sampai ayat yang ke-15, saudara-saudara. Di dalam Injil Yohanes ini dengan jelas sekali menggambarkan adanya satu relasi antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa menciptakan akan dunia ini, lalu Allah Bapa itu menjalankan akan misinya dengan mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan Yesus Kristus kemudian mengutus Roh Kudus untuk boleh bersama-sama dengan manusia, memimpin, menyertai, mengajar, dan juga menolong kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita menemukan adanya satu hubungan kasih. Allah mengutus Yesus Kristus. Yesus Kristus kemudian mengarahkan hidup kita manusia ini kepada Allah. Dan Yesus Kristus itu kemudian mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu memuliakan akan Kristus. Inilah satu relasi. Relasi cinta kasih yang sangat indah. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat Allah Tritunggal, sesungguhnya di sini kita menemukan ada satu hal yang sangat luar biasa. Bahwa di dalam ketiga pribadi Allah itu sendiri, kita menemukan satu hubungan yang saling mengasihi. Saudara, jika Allah itu hanya Allah yang satu, maka bagaimana mungkin Allah yang satu itu menyatakan kasih-Nya? Saudara, kasih itu harus ada yang dibagikan. Kasih itu harus ada yang menerima. Itulah baru kasih, saudara-saudara. Seorang bernama C.S. Lewis, dia mengatakan hal yang seperti demikian. Banyak orang memakai istilah Allah adalah kasih. Tetapi jika kita memperhatikan Allah adalah kasih, kasih itu baru menjadi real jikalau Allah itu minimal terdiri dari dua pribadi. Kita bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Allah yang satu tetapi di dalam tiga pribadi. Karena di dalam tiga pribadi itulah dia saling berbagi curahan kasih. Allah Bapa adalah Allah yang penuh dengan limpahan kasih. Mencurahkan kasih-Nya kepada Kristus. Dan Kristus itu mencurahkan kasih-Nya kepada Roh. Dan Roh itu memuliakan Allah Bapa dan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, itulah kasih. Kasih itu senantiasa mau untuk berbagi. Kasih itu tidak dapat menahan akan apa yang ada di dalam dirinya. Saya kalau pada waktu sebelum masa-masa pandemi, seringkali ada pelayanan, ada tugas di luar kota. Ada sebuah gereja yang undang untuk melayani di situ. Saudara-saudara, saya senang sekali ketika satu waktu diundang pelayanan. Wah, gerejanya itu menyediakan sebuah fasilitas penginapan, hotel yang sangat nyaman sekali. Saya pada waktu dalam keadaan demikian, saya langsung telepon istri saya bilang, "Mama, yuk kapan-kapan kita nginep di sini ya. Yuk kapan-kapan kita tinggal di sini nginep, ini hotelnya indah sekali." Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah kasih. Kasih itu mau selalu berbagi. Ibu-ibu kalau misalnya sang suami pulang, anak-anak pulang, saudara-saudara istri saya, kalau saya pulang, selalu pada waktu saya pulang dia selalu menyediakan makan. Dia selalu menyediakan apa yang saya suka. Itu semua kenapa saudara-saudara? Bukankah semua itu karena kasih saudara-saudara? Kasih itu adalah berbagi satu kepada yang lain. Di dalam penciptaan manusia saudara-saudara, pertanyaannya adalah untuk apa sih Allah menciptakan Adam? Saudara-saudara, apakah Allah itu kurang kerjaan sehingga dia menciptakan Adam? Saudara-saudara,
Jawabannya sangat sederhana. Allah menciptakan manusia karena Allah itu adalah Allah yang limpah dengan kasih. Dan dia tidak dapat untuk menahan kasihnya itu. Dan dia harus membagikan kasihnya itu kepada manusia. Untuk apa Allah itu menciptakan Hawa, saudara-saudara? Apakah kemudian di dalam bagian ini kita menemukan bahwa manusia itu kesepian, manusia itu tidak memiliki akan pasangan dan sahabat untuk boleh berkata-kata? Ya mungkin itu benar. Tetapi saudara-saudara, Allah menciptakan Hawa karena Adam dipenuhi oleh limpahan kasih Allah. Sehingga dia harus juga membagikan kasih itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup kita membutuhkan akan cinta kasih. Bapak Ibu, anak kami yang ketiga, anak saya ada 3, yang pertama usianya sudah 11 tahun, yang kedua usianya 9 tahun, dan anak kami yang ketiga usianya 3,5 tahun. Bapak Ibu saudara-saudara, pada usia 3 tahun, anak ini belum bisa bicara. Lalu anak ini tidak seperti yang lainnya, kakaknya. Sudah bisa untuk melakukan perintah-perintah, anak ini belum bisa. Sampai akhirnya kemudian karena pandemi kami tidak bisa bawa ke dokter, takut kena COVID dan sebagainya macamnya. Sampai akhirnya 3 tahun saudara-saudara. Pada saat itu kami bawa ke dokter dan dokter mengatakan bahwa anak kami ini punya resiko autism atau autis. Dari gejala-gejalanya kami melihat memang ada akan gejala yang seperti demikian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu sesuatu yang memukul kami. Kami berkata, Tuhan kenapa sih kok kasih sesuatu hal yang seperti demikian? Tuhan kenapa Tuhan izinkan hal yang seperti demikian saudara-saudara? Itu sesuatu yang gak bisa kami terima. Anak-anak kami yang lain cukup baik, cerdas, berhasil di dalam studi mereka. Tapi kenapa Tuhan kasih anak yang ketiga seperti ini? Saya sempat bertanya kepada Tuhan, saya sempat marah kepada Tuhan. Tuhan kenapa? Saudara-saudara sekalian, ini satu hal yang tidak mudah untuk kami alami. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami bersama-sama dengan Tuhan, kami belajar satu hal. Bagaimana Tuhan menginginkan kami untuk tetap kuat, tetap sabar, dan tetap memiliki kasih yang mula-mula itu. Saudara-saudara sekalian, setiap 1 minggu kami itu harus mengantar anak kami yang ketiga itu untuk terapi. Setiap 1 minggu itu bisa sampai 4 kali saudara-saudara. 3 kali untuk terapi, 1 kali untuk ke dokter syaraf. Dokter syarafnya dekat dengan gereja Taman Aries. Saya minggu lalu baru ke situ. Saudara-saudara, setiap minggu kami harus investasi waktu seperti demikian. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kami melakukan segala upaya, segala sesuatu. Untuk apa? Untuk boleh mencurahkan kasih kami kepada anak ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada cinta, kami tidak mungkin untuk boleh melakukan itu semua. Saudara-saudara, kami cari dokter yang terbaik, bahkan kalau bisa profesor yang paling pintar untuk menyembuhkan. Harga tidak ada persoalan. Kami memberikan yang terbaik buat anak kami. Itu kenapa saudara-saudara? Karena ada kasih di dalamnya. Hari ini saudara-saudara, di dalam kehidupan keluarga kita, apakah kita menganggap keluarga kita itu sesuatu hal yang sangat berharga sekali, sampai kita mencurahkan segala sesuatu karena ada kasih Kristus, kasih dari Allah Tritunggal itu. Bapak Ibu saudara-saudara, saya pada tahun lalu memang mengambil akan studi lanjut magister teologi. Pada saat saya mengambil studi lanjut saudara-saudara, saya harus memiliki banyak sekali perubahan dalam hidup. Ternyata perubahan itu sangat signifikan sekali. Saya harus menjalankan tugas-tugas kuliah, paper-paper, bahkan sambil larut malam saya harus belajar. Saudara-saudara, satu kali anak saya yang kedua itu, ketika saya lagi sibuk lagi mengerjakan paper, tugas yang sangat berat sekali. Lalu dia bilang seperti ini sama saya, Papa, Dedek mau ngomong dong sesuatu. Kamu ngomong apa? Pak, aku ini senang Papa itu sekolah S2.
Aku senang Bapak bisa sekolah itu. Nah, lalu kenapa? Iya Pak, tapi Papa ini sekarang sudah nggak ada waktu. Papa itu sudah nggak ada waktu lagi buat Dedek, buat kita semua untuk main-main. Saat itu saudara-saudara, ketika anak saya ngomong itu langsung tek, seperti air dingin itu disiramkan di kepala saya, langsung menyadarkan saya. Lalu saya bilang sama istri saya, "Mah, meskipun tugas lagi numpuk, pelayanan masih banyak," langsung bilang, "Mah, ayo kita jalan-jalan, pergi ke puncak. 1 hari nginap." Saya spend waktu bersama-sama dengan anak. Saudara-saudara sekalian, karena bagi saya, mencurahkan cinta kasih kepada keluarga, itu sebagai satu bentuk kita, sebagai orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Berikan waktu kepada keluarga, berikan kasih kepada keluarga, karena kita adalah orang-orang yang sudah dicurahkan oleh Allah kasih, Allah Tritunggal di dalam hidup ini. Saudara-saudara, anak saya kemudian berkata, "Pak, kalau bisa Papa sudah ya, cukup sampai S2 aja, jangan sampai S3. Wah, nanti tambah lagi nggak ada perhatian buat kami semua keluarga ini." Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berbicara tentang Allah Tritunggal. Allah itu mencurahkan akan hikmat-Nya ketika kita mempercayai Dia. Allah itu juga mencurahkan kasih-Nya yang harus kita bagi, yang kita harus sebarkan kepada semakin banyak orang. Sehingga disitulah karya Allah Tritunggal menjadi nyata di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Engkau berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami diselamatkan dan memiliki akan kepastian untuk memiliki hidup yang kekal. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini mereka sedang di dalam sakit. Mereka yang ada di dalam pergumulan, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesembuhan di dalam segala sakit penyakit, dan memulihkan mereka sehingga mereka boleh kembali di dalam segala aktivitas kegiatan mereka sehari-hari. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan jemaat. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong, menyertai kami, baik di dalam pergumulan akan ekonomi, keharmonisan di dalam keluarga, hubungan antara anggota keluarga. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menolong, menyertai akan setiap saudara-saudara kami, agar mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan, mencari wajah Tuhan di dalam segala pergumulan yang sedang mereka alami. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKI Taman Aries. Tuhan memberkati akan gereja Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin dewasa, dan semakin hari semakin memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk kota kami Jakarta. Ya Tuhan, jikalau kami melihat pada hari ini jumlah COVID yang kembali merangkak naik, kami terus berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, pimpinan kepada setiap para pemimpin di kota kami, bahkan di seluruh Indonesia, agar angka ini boleh semakin ditekan dan semakin baik. Kami serahkan untuk keadaan perekonomian, kehidupan kami, kiranya Tuhan juga memberkati agar perekonomian di tengah-tengah bangsa kami semakin hari mengalami hal-hal yang baik. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk setiap doa-doa, permohonan-permohonan kami yang belum dapat kami naikkan di dalam keterbatasan, ketidakmampuan kami. Tapi kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan Tuhan menjawab setiap seruan dan doa kami tepat dan sesuai dengan waktu serta kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami menaikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa
Jemaat terkasih, marilah kita bersatu hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat dikirimkan ke rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat atau dengan scan QRIS seperti yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau umat dapat memasukkan persembahan di kotak persembahan yang terletak di depan pintu ruang ibadah setelah ibadah selesai. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan sehati kami datang padamu untuk mengaturkan persembahan kami. Kiranya dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus, amin. Seperti Tuhan yang senantiasa menunjukkan kasih-Nya bagi kita, maka kini saatnya bagi kita untuk memberi kasih dalam persekutuan, dalam berbagai perbedaan untuk menyatakan cintanya, sekaligus memberi kehidupan kepada sesama kita. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa yang sempurna untuk pindahkan gunung, tapi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian telah selesai. Terima kasih telah mengikuti kebaktian di GKI Taman Aries hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Bagi umat yang beribadah di gedung gereja, dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun, serta tidak berlama-lama di area sekitar gedung gereja seusai ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.